Halo Pak Chandra, ya apa kabar ya Pak? Mari makan loh Pak. Saya ada di Jakarta di dekat stasiun Cikini, tepatnya depan kantor pos Cikini. Di situ ada mall, apa namanya, The Pos ya. Makanannya enak-enak Pak. Tadi ada masa di bawah, ada uka-uka bento. Wow, baru tahu saya. Selama ini bingung di Jakarta makannya apa. Ini baru tahu nih. Besok kesini lagi saya. Rambutku tambah entek Pak. Tambah entek Pak. FB saya di report. Siapa yang report? Miliano, posisi saya ada di Cikini nih, di Cikini. Tadi dari Jakarta Timur nih dipanggil sama temen nih. Terus sekarang di Cikini sebentar, nanti balik lagi nih mungkin saya. Nih sama temen nih. Nah, tuh. Lawyer muda, hebat itu. Ya. Lawyer not liar. Jangan main-main sama orang ini ya. Kesikat kamu nanti. Alah. Ya. Ini beliau bersama saya sejak di Banjarmasin. Banjarmasin hampir berapa lama ya? 2 minggu ada ya? Ada ya, 2-3 minggu lah. Nah, sama-sama mengawal ke MK untuk kasus gugatan Pilkada Kota Banjarmasin. Ya. Ya, kami berharap semoga peraturan MK yang baru yang nomor 6 dan 7 tahun 2020 bisa diterapkan pada tahun ini. Sehingga kedepannya akan terciptalah pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari proses pemilihan yang jujur, yang bersih, tidak menggunakan kecurangan-kecurangan, termasuk menjanjikan uang. Nah, ini kan biasa nih. Saya sudah bertempur di sini nih bertahun-tahun ini, dari tahun 2000 berapa ya? 15 ya, 2014 itu 2019. Saya paling nggak seneng kalau kita pemilu, pilkada atau pileg itu terus menggunakan uang, karena nanti ujungnya pasti yang dicari nanti uang lagi, nggak mikirin rakyat dah. Nah, dengan peraturan MK yang baru bahwa selisih suara memang menjadi pedoman. Tetapi yang baru ini bahwa selisih suara itu akan dilihat prosesnya. Nah, jika prosesnya memang terindikasi adanya kecurangan, ya menggunakan uang atau menggunakan biasa ya incumbent yang menggunakan jaringan pada saat dia memerintah, ya terstruktur namanya, menggunakan jaringan ASN atau mungkin RT, kan setiap kali pilkada mesti RT didatengin dong, apalagi kalau incumbent itu biasanya seperti itu. Memang ada yang enggak, ada yang iya, ya kami sih nggak menuduh seseorang. Nah, itu kedepannya kalau memang ini prosesnya ini memang terbukti ini prosesnya bahwa si paslon menggunakan hal seperti itu, maka jumlah suara walaupun selisihnya besar itu tetap akan bisa didiskualifikasi. Seperti itu. Karena apa? Karena suara itu berarti dihasilkan dari kecurangan-kecurangan yang berangkat dari bawah. Nah, kalau dulu kan
Begitu selisihnya lebih dari 2% kan selesai sudah. Mau gugat mau kayak apa nggak akan bisa. Kalau selisihnya 2%, 1%, setengah persen, nah itu pasti gugatan. Tapi biasanya ujungnya tetap kalah. Atau kok terbukti tapi selisih suaranya sedikit terbukti ya baru itu bisa menang. Tapi sekarang tidak. Sekarang menurut peraturan MK yang baru itu bisa diambil, bisa ditelusuri. Nah ini catatan buat teman-teman semuanya. Catatan buat teman-teman semuanya yang mulai merencanakan untuk maju pencalonan lagi tahun depan, tahun 2022, hati-hati. Selama masih ada pilkada pasti ada money politik, Pak Chandra. Nah itu dia. Sekarang ini diharapkan jangan sampai ada money politik. Ya, jangan sampai ada money politik. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan kesebar kabar ada beberapa kepala daerah yang mencalonkan kembali incumbent itu ternyata menggunakan dana bansos. Lah ayo kebangetan. Ya. Dana bansos dipakai sebagai kampanye terselubung. Nah, itu dia. Nah, sekarang mari kita mempersiapkan ke depan pilkada atau pileg yang betul-betul bagus tanpa money politik. Itu sudah menjadi agenda wajib, Pak. Jangan dong. Jangan. Jujurlah. Kalau kamu jujur sejak awal, maka pemerintahan atau kamu selama memimpin suatu daerah itu pasti akan diberkahi, diridhoi ya. Pasti semua berjalan dengan baik. Pembangunan kota akan berjalan dengan baik. Masyarakat akan merasa diayomi, memiliki orang tua lah masyarakat itu berarti ya. Karena setiap wali kota, gubernur atau bahkan presiden itu akan menjadi bapak atau ibu dari rakyat yang dipimpinnya. Seperti itu. Nah, untuk itu bagi Anda-Anda yang akan berlaga di tahun 2022, nggak tahu ya ada pilkada atau enggak di 2022 ya, katanya ini masih dibahas ini 2022, 2023 dan yang pasti 2024 itu pilkada serentak, bukan pilkada serentak, pemilu serentak ya, pemilu serentak mulai dari presiden sampai ke wali kota, gubernur ya. Nah itu dia, makanya kita tidak boleh mengulang. Cukup itu jadikan sejarah ya, sejarah aja bahwa kita memiliki sejarah kelam di dunia perpolitikan dan sekarang ayo maju ke depan. Kita harus maju ya. Kita jangan terus stagnan di situ terus. Jangan membiarkan dan jangan menghalalkan dan jangan memberikan ruang. Karena apa? Karena kita nggak akan bisa maju. Percaya dah. Setiap pilkada ya, walaupun orang ngomong nggak ada duit nggak bisa jalan, percaya dah. Setiap pilkada yang selalu menggunakan money politik untuk orang yang memilih calon, maka kota pasti tidak akan bisa berkembang. Ya hitung-hitung aja dah habisnya berapa. Ya pasti tidak akan kembali ke situ. Mau diakal seperti apa, mau dibilang ngomong saya sudah nggak butuh duit, saya sudah sudah cukup ya, jadi nggak perlu korupsi. Memang mungkin korupsi ketahuannya enggak, cuman cara-caranya diperhalus, tetap aja ada uang akan masuk. Yang dikurangi apa? Yang dikurangi jatah untuk rakyat ya, itu udah pasti. Nah itu jangan sampai seperti itu, jangan diulangi. Dan harapan kami lakukan politik uang sebenarnya. Lakukan politik uang jangan dong. Wakil lawyernya gak beres ini malah ngajari ya. Harapan kami dengan peraturan MK yang sekarang ini betul-betul diterapkan dan itu menjadi pembelajaran yang berharga ya, bahwa semuanya bisa ditelusur ulang ya, ditelusur ulang. Dan yang biasa terjadi memang namanya kecurangan, namanya orang curang tuh mesti cari akal bagaimana caranya supaya nggak ketemu ya. Pasti pinter sekali, tapi sepinter-pinter tupai melompat akhirnya akan jatuh juga. Ingat itu.
Ya. Ini orang satu ini di depan saya ini jangan main-main ini. Dia bisa bongkar semua nih. Lakukan politik uang sebanyak-banyaknya. Lakukan politik uang sebanyak-banyaknya biar dia laku nih jadi lawyer nanti nuntut calon-calonmu itu ya. Ini jangan main-main ini. Ketemu semua sama orang ini kemarin ya. Ya. Dari yang saya alami di sana ternyata absensinya daftar hadir pemilih 100 berapa, ternyata suaranya 200 berapa. Nah, kesalahan dari human error. Ya memang benar kesalahan dari human error, tapi human errornya diatur supaya error atau enggak. Nah, itulah yang jadi PR sekarang bagi MK. Ya, kalau ternyata jumlah TPS-nya 1000, human error-nya 800, namanya bukan human error itu, ya. Itu bukan human error. Nah, ini kami lagi berjuang di sini. Tolong doakan kami ya, supaya apa yang kami perjuangkan bisa menjadi contoh. Ada 100 berapa? 32 gugatan ya? Iya. Ada 132 gugatan ke MK untuk periode ini. Ya, ini lagi berproses. 132 gugatan dan hampir 100 yang menemukan kecurangan-kecurangan itu, ya. Oh, sip, Pak. Menemukan kecurangan-kecurangan itu. Nah, itu dia. Jadi, kira-kira kalau ini terjadi, wah luar biasa, ya. Bagaimana jika semua pilihan menerapkan money politik, Pak? Nah, itu dia. Kalau bisa jangan. Wong dikasih tahu jangan kok malah tanya bagaimana jika semua pilihan menerapkan money politik. Kalau saya pilih duitnya sama aja. Ya, saya pernah kejadian mengajak beberapa orang partai, kebetulan saya juga di partai ya. Saya ajak mereka, ayo berani sekarang kita taruhan. Ya, siapapun juga jika ketahuan ini biasa kan orang ngomong kan dulu hukumnya kan, oh yang bagi si A, siapa yang membagi dan siapa yang menerima, ya, yang akan kena hukuman 6 tahun atau 7 tahun atau berapa tahun atau 3 bulan itu. Tapi saya mengajak semua partai, ayo pilih duitnya. Siapapun juga yang bagi, pokoknya begitu ngomong bagi pilih si A ya si A langsung gugur. Lebih baik kita nggak punya kepala daerah yang seperti itu daripada punya kepala daerah yang untuk jadi kepala daerah aja sudah membeli suara. Pilihlah kepala daerah yang sinterklas. Nah, pilih kepala daerah yang sinterklas, setelah dia jadi suruh bagi-bagi duit. Nah, itu yang tepat. Salah justru. Ketika pemilihan bagi duit. Ketika pemilihan bagi-bagi duit, karena rakyat pasti akan memilih dia. Ya, jangan dikatakan, oh ya rakyatnya salah yang milih. Enggak juga, karena kadang-kadang mereka di dalam memberikan uang tuh ingat lo ya, kamu janji lo ya. Nah ini janji kalau bohong nanti gimana, dosa lo ya. Padahal dia sudah mengajak berdosa terlebih dahulu, kurang ajar orang seperti itu. Ya, makanya kadang rakyat yang lugu, ya tidak pernah berpikiran yang apa-apa, karena merasa sudah diberikan uang, merasa sudah dibantu, merasa sudah diberi apa, akhirnya mau tidak mau akan tetap memilih calon tersebut. Padahal calon tersebut kalau boleh dikatakan mungkin brengsek. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Dari kabupaten kami Tanah Karo juga ada gugatan terhadap pihak pemenang, karena di lapangan memang jelas adanya kegiatan yang kita harapkan ini betul ya. Ini sekarang ya berarti ya, kemarin ya sidang yang tanggal 1 kemarin ya, ini yang kita akan berlanjut ya. Nah itu yang perlu kita cermati, dan semoga Tuhan memberikan berkat ya untuk bangsa kita ya. Ada perubahan di MK ya, ada perubahan di MK, ada peraturan nomor 6 atau nomor 7 ya, 6 atau 7 ya? 6. Peraturan nomor 6 tahun 2020 ya? 6 lembar. Oh, 6 lembar. Peraturan PMK nomor 6 tahun 2020 ya. Pilihlah bupati kasih 6 lembar dong. Nah, ini masih sakit ini orangnya ini. Nah, nih ya. Yang saya bawa ini. Ya, peraturan nomor 6 itu bahwa proses menuju ke sana ikut dipertimbangkan.
untuk sah dan tidaknya suara Anda ya. Jadi jangan yang kemarin melakukan money politik jangan senang-senang dulu bro. Kalau nanti ternyata MK memeriksa dan terbukti, oh selesai kamu. Kurang banyak baginya. Duit kamu habis kamu. Tuh kurang banyak baginya itu. Mau siapa lagi yang dibagi? Ya. Jadi kita harus mulai, jadilah kita yang beradab ya. Kalau memang Anda dipilih rakyat ya biarlah rakyat memilih itu memang karena memang Anda layak. Inilah yang Ya. sinar membar. Karena Anda layak, karena Anda mampu, karena Anda bisa ya. Bukan karena duitmu. Karena kalau rakyat memilih karena duit kamu, itu berarti pemerintahan kamu pun tidak direstui sebetulnya. Nah, begitu ada apa-apa, kamu pasti akan dikritik. Dan bagi masyarakat, tolonglah, ayolah kita mulai belajar yang baik, ya. Kita mulai belajar yang baik. Kita jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena biasanya nanti masyarakat begitu tahu ada orang yang misalkan contoh aja nih, anggota DPR korupsi nih. Oh, tempo hari saya terlanjur milih ternyata korupsi gini. Padahal Anda makan duitnya. Berarti apa? Anda mengajari orang itu untuk korupsi. Bedanya PKB sampai pilkada. Anda mengajari orang untuk korupsi. Kalau PKB lupa pakai jadi. Yang berdosa siapa? Yang berdosa kamu. Ya, karena kamu meminta uang, begitu dia memberikan uang, nah uang kan yang namanya uang mana ada sih, tidak dicari kembali. Uang Anda kerja aja namanya dagang aja mesti cari untung kan, apalagi ini. Sebetulnya kalau kita mau kilas balik sedikit ya enggak apa-apa lah. Mereka korupsi enggak apa-apa lah. Karena apa? Karena duitnya kan sudah kita makan rakyat yang ya 100 ribuan, 50 ribuan, ada yang 20 ribuan, ada yang 40 ribu, ada yang 200 ribu satu orang. Nah, itu duit pasti akan dicari balik. Caranya gimana? Ya ngambil dari proyek-proyek seperti itu. Terus Anda ngomongnya korupsi. Yang korupsi itu sebetulnya rakyat sendiri, malahan nanti mengajari orang untuk korupsi. Jadi berhenti, stop meminta dan menerima uang dari calon, baik itu legislatif, DPRD provinsi maupun DPR RI, ataupun wali kota, gubernur, atau lurah. Kalau yang di desa itu yang sering itu lurah juga, itu pemilihan lurah itu ya biasanya. Kepala desa. Jangan ya. Kasihan mereka. Mereka udah bekerja, mereka mati-matian memperhatikan rakyat, tapi duitnya habis. Nggak baik ya. Jangan seperti itu. Semoga apa yang diharapkan dari perjuangan berjalan dengan lancar, Pak. Doa kami selalu menyertai. Siap, Miliano. Ya, saya belum bisa ketemu dengan Anda ini sampai dengan hari ini ya. Saya ada di Jalan Wahid Hasim ini saya sebetulnya. Ada di Jalan Wahid Hasim. Udah seminggu saya di Jakarta tapi ngubek-ngubek terus ini ya. Dibikin repot sama lawyer ini loh. Ya. Diajak jalan-jalan terus ini saya. Wah. Pak Chandra mau masuk. Ya wes, yo. Saya udah lama nggak live ya. Halo Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya. Bagaimana nih Pak? Baik. Gara-gara pilkada, pilkada kita sampai tambah lebar begitu. 3 bulan Pak, belum pulang rumah Pak. Pulang rumah tuh 2 kali itu, setiap kali pulang cuma 2 hari aja harus pergi lagi Pak. Ya inilah tanggung jawab. Ya dimintai bantu. Ya YMT lah yang membawakan tas. Nggak apa-apa, yang penting halal. Kalau ini yang namanya kerja beneran gitu loh. Iyalah. Jangan tipu sana tipu sini. Gitu. Ini ngomong-ngomong masalah pilkada Pak.
ya, ngomong-ngomong masalah pilkada. Kita kan punya pengalaman masing-masing ya. Ya. Sebetulnya edukasi seperti ini itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan ini harus terus digaungkan untuk mendidik masyarakat kita. Betul. Ya. Karena apa? Kalau zamannya Orba dulu, zamannya Orba ya nggak usah pakai money politik pasti jadi. Karena apa ya? Dekat dengan Orba ya pasti jadi, Pak. Kalau sekarang, nah sekarang ini cuman kesalahannya rakyat ini, masyarakat ini tidak mau menyadari bahwa apa yang dia terima itu sebetulnya nggak ada artinya. Coba sih Pak David, pengalamannya Pak David, kira-kira Pak David, per orang itu dikasih uang berapa sih Pak kalau itu money politik? 100.000 Pak. 100.000 ya. Anggaplah sekarang kalau kita kasih 1 juta Pak David, per orang kita kasih 1 juta. Oke? Itu kan untuk 5 tahun Pak. Iya calonnya bangkrut Pak, mati Pak. Anggaplah dia punya duit, Pak. Yang namanya pilkada, ya, dia punya duit, ingin jadi. Anggaplah 1 juta. 1 juta itu aja kalau 5 tahun per tahunnya berarti cuma 200.000 Pak. Sebulan di Polres Pitulah saya sebulan Pak. Sebulan itu cuma 16.600 sekian. Iya 17.000. Nah, kalau dibagi rata-rata 30 hari saja, itu sama dengan 556, sekian kita bulatkan itu Pak, Rp556 setiap hari. Hanya Rp550 kita itu dibodohi Pak. Itu kalau 1 juta, apalagi cuma 100.000, 200.000. Nah itu dia, karena masyarakat yang menerima itu kadang-kadang berpikir Pak, kesempatan dikasih. Nah itu makanya kita harus kembali lagi bahwa kalau itu Anda terima, nah pada kedepannya nanti, ini kan sudah banyak kepala-kepala daerah yang kena KPK, sudah banyak anggota legislatif yang kena KPK, baik DPRD maupun provinsi maupun kota maupun pusat. Terus masyarakat kan ngomong, oh Pak jebule korupsi, nah, dipisui, asu wis sugih si korupsi, nah, duit rakyat dipangan. Padahal sebetulnya kalau kita mau jujur, mereka tuh kerja Pak, nggak korupsi, jangan dibilang korupsi, nggak korupsi karena apa? Karena mereka kerja, mereka dagang. Dagang dari mana? Dari duit yang sudah dibagi. Nah itu loh. Jadi, nah ini dikembalikan lagi. Kalau menurut saya perlu kita memberikan pembelajaran terhadap masyarakat ya. Jangan sampai ini terjadi di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kota Malang itu sak wali kotanya kena Pak, 45 orang sak anggota DPR. 45 orang itu nggak sedikit loh Pak. Nah, anggota DPR. Ya, akhirnya apa? Akhirnya pembangunan kota berhenti karena DPR-nya masuk semua. APBD nggak bisa jalan. Sama dengan menghancurkan kotanya sendiri. Nah, mereka melakukan itu karena mereka sudah keluar modal banyak. Sing salah sopo? Sing salah ya kon Pak wong rakyate, Pak, sampean itu duit. Betul. Itulah yang sebetulnya harusnya kita ini memberikan kepada masyarakat itu wejangan-wejangan Pak David. Dan ini tugasnya para LSM. Nah, ini LSM ini podo-podo gabung ngono kabeh. Nah, ini yang repot. Orang-orang seperti kita ini yang semestinya memberikan kita seperti Pak David, kita dan teman-teman yang sejalan itu harusnya itu berada di tengah-tengah untuk memberikan wejangan-wejangan kepada masyarakat. Cuman masyarakat sendiri ya wis mungkin apatis Pak. Coba kita bayangkan saja lah Pak. Kalau dia sampai berani mengeluarkan uang, sedangkan KPK ini sekarang menggebu-gebu untuk menangkapi mereka yang menjadi yang menghabiskan uangnya rakyat. Terus mereka mau melakukan dari mana itu kembalinya?
Maka pakai cara Nah, yang itu halus dia. itu tadi. Pakai cara yang halus. Cara-caranya banyak. Ya, banyak cara. Kontraktor atau segala macam. Nah, itu yang Nah, dirugikan itu pasti rakyat, kembali ke rakyat pasti. Yang dikerjakan oleh mereka pasti proyek yang fantastis. Yang betul. fantastis itu biasanya, yang menguntungkan. Siapa yang diuntungkan? Orang kaya. Masyarakat gak diurusi. Itu pasti ke situ lah. Padahal sekarang saluran air, got-got di dalam itu, pengaspalan jalan atau pavingisasi jalan, atau mungkin pembuatan apalah rumah-rumah kumuh diperbaiki. Itu sebetulnya proyek-proyek yang bagus untuk pengentasan untuk rakyat yang berada dalam kondisi ibaratnya maaf kata minus penghasilannya kurang. Itu ya sebetulnya harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, tapi karena pada saat dia akan jadi kepala daerah atau jadi anggota dewan, sudah keluar uang mungkin 15 miliar, saya dengar ada yang 20 miliar, ada yang 40 miliar. Lah gajinya anggota dewan atau gajinya wali kota itu berapa? Nah, Pak David lupa. Pilkada sama pilkab kan bedanya tipis, Nah, Pak. ini baru diomongin tuh sama lawyer saya tuh. Iya. Kalau PKB, Kalau pilkada jadi dia lali. Tapi kalau PKB ya beda lagi. nah itu makanya masyarakat semua ya, untuk Anda-Anda yang hari ini berkesempatan melihat apa live saya, ayo kita jangan mengulang ke situ terus. Ya. Ada satu Kita contoh harus Pak ya. berkembang. Saya kasih satu contoh tadi supaya masyarakat itu lebih cerdas, lebih tahu lagi. Kota Malang 45 anggota dewan dengan wali kotanya masuk. Apa itu, Pak? Kabupaten Malang, bupatinya anggota dewan masuk. Apa itu, Pak? Ini salah satu contoh. Salah satu contoh akhirnya apa? Kita rugi sendiri. Iya, karena pembangunan tidak bisa dijalankan. Jelas. Semua keputusan daerah pasti lewat DPRD. Walaupun Jelas. diketok oleh wali kota, tapi tetap lewat DPRD, diketok di DPRD dulu. Nah, itu dia. Jadi makanya masyarakat, saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Ya, kalau memang ada yang ngasih duit, terima aja duit. Duitnya itu enak kok. Ya, duitnya itu enak. Ya, nggak usah dipilih. Ojo dipilih, pilih yang benar-benar orang yang betul-betul untuk membantu membangun wilayahnya. Nah, sekarang tadi ada pertanyaan, Pak. Kalau semua calon membagi, terus apa, Pak? Ojo dipilih kabeh. Terima semua, tapi kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Siapa ini kira-kira? Kan ada Nah, berarti intinya adalah mereka yang akan maju, baik itu pileg maupun pilkada, itu adalah supaya mempersiapkan dulu sejak dini. Betul. Mempersiapkan apa? Bukan mempersiapkan membagi uang atau apa namanya kalau orang itu tebar pesona, bukan. Mempersiapkan, mulailah Anda memperhatikan di mana rakyat di kota Anda itu yang perlu dibantu. Kota Betul. Anda itu harus berubah seperti apa. Mulailah Anda mulai berkiprah di masyarakat. Ya, Tapi bisa lewat LSM. Mohon maaf Pak David, mohon maaf. Wali Kota Malang ya, kurang apanya? Diberangkatkan umroh setiap tahlil ya, itu dikasih baju songkok, sarung, kopiah. Wah, semuanya sudah dipenuhi. Buktinya masuk Pak David. Loh, itu kan sih, Pak. Enggak, maksud saya gini loh, perhatikanlah masalah-masalah sosial di kota Anda. Ya, jangan membagi uang, membagi barang, bagi apa, enggak. Perhatikan masalah-masalah sosial, perhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat, dan mulailah berkiprah di situ. Berkiprahnya bagaimana? Ajak, mungkin bisa apa namanya, melakukan pembelaan hukum atau membantu masyarakat apa, seperti itu, masyarakat yang nggak jelas. Nah, kayak ini sekarang masyarakat mungkin ada yang tanahnya bermasalah,
Nah, dibantu. Betul, Pak Ngurus David. sertifikat kan Jadi Pak Chandra kan ngerti, nggak bayar. Nah, dibantu, diuruskan. Atau mungkin ada konflik di mana Anda bantu turun ke situ. Nah, melalui kegiatan-kegiatan seperti itu, betul, masyarakat bisa menilai orang ini pantas dijadikan pemimpin atau pantas, tidak. Pilih Pak David. Pilih setuju Pak itu David. Pak David. Pilih Pak David dan Itu Pak Chandra. setuju. Ya, Ya, itu jadi harusnya mulai kalau dikerjakan di situ. kalau saya Bang, saya sudah tahu kapasitasnya Pak David. Pak David ini bagaimanapun juga dia adalah mantan sekjen dari salah satu organisasi yang cukup Ojo besar. diungkit wis itu. Ya, Sekjen itu saya paham sekali Pak David dulu kerjasamanya juga dengan saya. Beliau ini juga cukup dekat dengan Habib Lutfi. Saya tahu persis itu. Tapi ya itu kita kan memang punya prinsip masing-masing. Pak David punya prinsip, saya punya prinsip. Dan prinsip saya hampir nggak akan jauh berbeda dengan apa yang Pak David miliki. Pilih Pak Ya, David untuk wali kota Pekalongan. Wali kota Pekalongan sudah pemilihan, Pak. Yang menang tuh AA. Alsan apa tuh? Alsa apa tuh? Apa panggilannya? Nggak jadi dia. Nah, Oh, hal ya. seperti itu kita melihat rekod belakangnya. Jadi masyarakat bisa melihat track recordnya orang ini bagaimana. Wali kota Jangan Batu. jangan nggak pernah muncul bawa duit, tahu-tahu dipilih. Nah, yang sering terjadi adalah seperti itu. Betul. Sering terjadi seperti itu. Nah, Dan itu kenapa saya ini membantu calon wali kota dari Banjarmasin? Ya, itu beliau itu 3 periode jadi anggota dewan. Dan kelihatan saya datang, saya ketemu, saya bicara, dan saya mengalami sendiri, saya kelihatan orang ini seperti apa. Dan memang saya kebetulan ditugaskan waktu itu, bukan ditugaskan, diminta bantu, dikasih saran, suruh bantu orang ini. Nah, akhirnya ya terus saya ikuti sampai dengan ke gugatan ke MK ini pun saya sampai hari ini pun saya masih ada di Jakarta. Ya, menunggu bagaimana proses selanjutnya. Yang diharapkan adalah bahwa peraturan MK nomor 6 tahun 2020 betul-betul dijalankan pada tahun ini. ya mudah-mudahan Karena nanti itu terlaksana dengan baik ya Pak. ya, Apa yang Bapak usahakan dengan bersama rekan-rekan bisa tercapai. Saya dari jauh hanya bisa menyampaikan. Saya yakin apa yang Pak David sampaikan itu pasti ada dasar-dasarnya. Tanpa dasar nggak mungkin Pak David sampai berangkat ke Jakarta segalanya. Oke, saya rasa gitu Pak David ya. Nanti mungkin teman-teman lainnya gabung. Sip. Ya. Ya. Oke. Yuk Pak. Ya. Jadi ada peraturan terbaru bahwa prosesnya ikut dinilai, ikut diteliti, ikut diperiksa oleh hakim MK. Nah, apakah hasil akhir suara itu dihasilkan lewat kecurangan yang terjadi di belakangnya, itu nanti palu akan diketok di situ. Ya, walaupun selisih kamu banyak. Tapi kalau ternyata hasil yang kamu dapatkan ini adalah hasil dari kecurangan, maka kamu akan didiskualifikasi di sini. Nah, ini yang kita harapkan. Ya. Nanti dulu dong. Ini yang kita harapkan. Supaya apa? Supaya pemilu yang akan datang, pilkada maupun pileg yang akan datang, itu yang bertarung adalah betul-betul orang yang ingin orang yang mempunyai motivasi membangun, mengembangkan, memajukan, menyejahterakan rakyat di mana dia berlaga di situ. Bukan pemimpin yang mencari pekerjaan. Ya. Maaf ini. Itu para pencari kerja. Karena banyak ada juga ya. Saya tidak ngomong semua ya, ada juga orang yang mencalonkan diri, punya duit tapi bingung mau kerja apa. Akhirnya apa? Ya udah, maju.
menang, dapat suara, menang. Apa yang dicari? Duit yang dicari, nggak akan mikirin rakyat. Enggak lah. Warung kopi pemecahan sertifikat tanah bayar berapa Pak? Waduh, saya nggak ngerti itu. Ke BPN aja bayar berapa ya pemecahan sertifikat? Enggak, sekarang sertifikat elektronik. Hah? Sertifikat sekarang elektronik. Nggak connect. Elektronik sekarang. Elektronik lah ya, pemecahannya bagaimana? Kelihatannya nggak banyak Pak. Yang penting kan paling biaya ukur aja ya. Karena kan pemecahan masih kan diukur kan. Diukur ulang tuh pasti. Hanya itu aja paling. Kalau sertifikatnya sih setahu saya tempo hari paling 50.000 ya dia. Ya, 50.000 Pak untuk sertifikat itu Pak. Sekarang elektronik yang sudah bisa. Ya, yang sudah bisa elektronik. Ini kan barusan masuk juga di tempat saya berita-berita ada sertifikat elektronik. Ya, itu murah kok Pak. Cuman memang kalau Anda menggunakan lawyer atau Anda menggunakan notaris yang ngurus, pasti mahal. Kenapa mahal? Karena lawyer kan harus makan, notaris harus bayar anak buahnya. Nah, kalau Anda bisa diurus, silakan diurus sendiri. Susah Pak, memang susah kalau Anda tidak tahu. Kalau berkas-berkas Anda tidak lengkap, ya susah. Tapi kalau berkas kamu lengkap, nggak susah. Ada teman yang ngurus 2 minggu dia selesai. 2 minggu dia selesai. Cuman waktu saya tanya gimana, susah nggak? Wajar luar biasa, mumet dasku gitu. Kenapa bolak-balik terus? Karena apa? Karena ini ternyata kurang, balik lagi. Kembali lagi, oh ini salah ini, harus kembali lagi ternyata salah tanda tangan atau salah berkas atau salah apa. Nah, itu yang sepertinya membuat mahal kalau kita ngurus lewat orang. Tapi sebetulnya kalau kita sudah ngerti ya itu gampang. Gitu loh. Jadi lebih baik diurus sendiri kalau bisa. Susah sedikit nggak apa-apa daripada Anda ngurus sertifikat lewat orang lain kan pada 2,5 juta. Ya, atau 5 juta. Belum lagi kalau Anda orang kaya, sertifikat kamu gede, tanah kamu luas. Urus lewat notaris karyawannya 5. Ya bisa kena 10 juta kamu. Tapi nggak apa-apa kalau kamu orang kaya. Bagi-bagi duit lah, bagi-bagi duit. Ya. Seperti itu. Oke. Itu teman-teman semua. Ya. Suryanto Diningrat. Itu tadi ada sedikit lah bincang-bincang saya dengan Pak Chandra juga mengenai soal pilkada. Ya. Soal pilkada. Dan kebetulan saat ini saya ada di Jakarta, di Mahkamah Konstitusi kemarin, tanggal 1 sama tanggal berapa ya waktu itu ya? 2 kali ya, di Mahkamah Konstitusi. Ya, saya bukan lawyer, ini lawyernya nih. No, lawyer tapi masih mainan game gitu. Nih. Itu pada itu pada Nah, tuh. Sponsor wali kota Banjarmasin. Nah. Main game sama ngoceh itu dia tuh. Persis sama anak saya yang masih SMP mainannya game. Ini lawyer ini ya, SHMH ini. Top ini. Susah hidup makin susah hidup. Susah hidup mati hidup. Ya. Itu pada saya ada di sini. Aduh, sorry jatuh. Membantu teman ya, membantu teman. Ya, bincang-bincang itu tadi soal pilkada. Ayolah masyarakat dan Anda semua yang sudah akan berlaga. Ayolah. Terapkanlah hidup bersih, betul. Ya, pilkada pun harus bersih. Jangan bermain uang. Warung kopi, ya pas-pasan Pak. Makasih Pak penjelasannya. Monggo sama-sama. Yang penting Mas, Pak, atau Ibu ini warung kopi ini saya nggak tahu nih ya. Namanya warung kopi, fotonya warungnya, saya nggak tahu orangnya. Diurus sendirilah. Diurus sendiri ya. Bang Ali Panawi, sore Bang. Sore juga. Menteri Agraria, Mike.
Wali kota Pekalongan sekarang bisa lagi. Ya, jadi seperti itu. Ini saya pegang bukti. Nih, ada dua nih. Nih, kayak gini nih. Hmm, nih, ada lagi. Nih, ada lagi nih. Hmm, ada lagi nih. Hmm. Ibu Kalapi. Jadi kalau memang ada kecurangan dan diketahui ya, ya begini nih akibatnya. Ya prosesnya panjang. Tanggal 17 nanti nggak bisa dilantik dia. Tunggu dulu. Ya, jadi janganlah menggunakan hal-hal yang Pilih Perindo. tidak baik di dalam Anda untuk mencari rezeki atau mencari sebuah jabatan. Ya, gunakanlah yang memang normal. Kalau memang Anda sudah dinyatakan jadi tanpa uang pun Anda mesti harus jadi, harus yakin. Ya, nggak perlu takut. Saya pilek kemarin saya sama sekali nggak keluar duit. Kalau dibilang pilek nggak keluar duit, nggak pakai duit, pakai. Siapa bilang nggak pakai duit? Banyak tuh saya habisnya. Tapi saya gunakan itu untuk program-program yang saya kerjakan. Ya, saya ngajak masyarakat senam, saya datangkan apa namanya struktur ya, struktur. Saya keliling ke desa-desa, kebetulan saya caleg DPR RI waktu itu ya. Saya keliling ke desa-desa, saya pakai bensin, saya butuh makan bersama dengan teman-teman. Saya jalan ya, saya juga bayarin dia makan. Pakai duit, pakai, bukan nggak pakai. Orang selalu ngomong kalau nyalon nggak punya apa, nggak mungkin nggak pakai duit tuh, pakai duit, tapi dipakai untuk biaya di dalam bekerja, biaya di dalam mencari suara dengan benar, ya bukan dipakai untuk beli suara. Itu yang saya kerjakan selama ini. Kepilih Pak? Nggak kepilih. Perindonya nggak lolos. Ya karena perindunya nggak lolos juga bisa juga. Atau mungkin memang rakyat belum menghendaki saya untuk jadi. Itu aja. Ya, saya nggak pakai duit sama sekali. Ya, ada yang datang ke saya, Pak, saya ada suara sekitar 200 orang. Kalau mau Pak, disiapin Pak, nanti saya bisa bantu. Saya bilang enggak, saya nggak perlu itu kok. Itu pengalaman saya dulu. Ya, ada beberapa orang yang datang, lagi anak-anaknya jalan, terus ada yang datang minta sumbangan bangun rumah lah, minta sumbangan inilah, itulah. Saya bilang nanti. Saya sekarang suruh bantu nggak ada duit. Tapi nanti kalau saya jadi, gaji saya berlimpah-limpah. Nah itu saya bisa pakai untuk bantu. Di situ. Siapa yang gaji Pak David? Ya kalian semua yang gaji saya. Ya jadi jangan lupa nih anggota-anggota legislatif ini DPRD daerah, provinsi maupun DPR RI, Anda tuh digaji dari duit rakyat. Ya. Bos Anda siapa? Rakyat. Siapa? Jangan jangan datang terus waduh kayak ibaratnya raja. Ya, terus semena-mena gitu, wah luar biasa pakai mobil mentereng. Anda jangan lupa Anda digaji dari rakyat. Rakyat gajinya lewat mana? Lewat pajak yang dibayar, lewat retribusi pasar yang dibayar, lewat PBB rumah yang dibayar, lewat listrik yang dibayar. Itu buat gaji Anda semua. Ya, jadi teman-teman semuanya, masyarakat, sekali lagi, pada saat pilkada nanti, jangan mau dibeli. Ya, jangan mau dibeli suara Anda. Pilih mereka yang memang berkapasitas. Pilih mereka yang memang benar-benar sudah kelihatan berkiprah di masyarakat. Bagaimana orangnya. Ya, kemudian untuk rekan-rekan yang akan berlaga
di tahun 2024. Atau nanti ini pilkada 2022 dan 2023 ini baru mau diputuskan ada atau tidak ini. Nah, ini lagi gonjang-ganjing ini. Ya Anda semua ingat, jadilah calon yang baik. Jadilah calon yang benar, ya. Jangan Anda mengumbar uang, ya. Dan kalau tahun ini MK betul-betul melaksanakan apa yang dibikin oleh MK, ya, PMK-nya, peraturan MK nomor 6 tahun 2020, bahwa selisih suara ambang batas tidak 100% menjadi pedoman, ya. Walaupun ambang batas itu menjadi pedoman, tetapi proses dari awal pilkada atau pileg ini nanti ikut menentukan apakah Anda layak. Ya. Jadi hati-hati. Suara kamu banyak, ternyata terbukti kamu melakukan kecurangan, ya, terbukti kamu melakukan money politik, terbukti kamu melakukan menggunakan misalkan ini ASN atau mungkin jaringan-jaringan RT dan segala macam, terbukti di MK, gugur kamu. Ya, gugur kamu, ingat. Nah, kalau ini betul-betul dijalankan oleh MK, syukur puji Tuhan, alhamdulillah untuk Indonesia. Kedepannya, semoga semua yang berlaga betul-betul jujur. Ya, kepada hakim-hakim di MK yang lagi bersidang ini sampai dengan nanti katanya 27 Maret ya saya dengar, atau 29 Maret itu nggak tahu. Perhatikan proses ini. Bertindaklah seadil-adilnya. Ya, bertindaklah seadil-adilnya dan telitilah setiap kasus per kasus, kejadian-kejadiannya, prosesnya, telitilah dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah mempercayakan ada di tangan Anda ketokan palunya itu yang mengatakan benar dan salah. Jangan Anda benarkan yang salah. Apalagi Anda benarkan yang salah karena ada yang aneh-aneh. Jangan sampai ya, ingat ya. Ya. Katakan benar untuk benar, katakan salah untuk salah. Karena apa? Umur manusia itu terbatas. Saat ini Anda bisa mengatakan benar untuk yang salah, besok Anda game selesai kamu. Ya, ingat itu. Oke? Selamat sore nih yang baru muncul nih, Esriadi. Wah, saya sudah mau pulang, Anda muncul. Ya. Biningse, Satrio Pregondani, Ndoro Kanjeng Mami, wis, ya, Ali Banawi, sore juga Bang, ya. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi nanti ya. Hidup Pak David tuh katanya itu. Wali Kota Pekalongan. Belum Pak, Wali Kota Pekalongan saya dikira kudeta nanti. Wali Kota Pekalongan sudah yang janji ya. Aap dan wakilnya Salahuddin. Makanya kemarin waktu kampanye dikatakan Aladin. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Saya David Santosa. Salam sejahtera untuk semuanya. Indonesia merdeka, NKRI harga mati. Wali Kota Pekalongan.